berada di ruang Zoom. Ya, eh, selamat berjumpa kembali untuk Bapak Ibu semua. Ini adalah pertemuan kita semua terkait persiapan untuk melaksanakan katalog versi 6, insya Allah untuk live testing di hari Selasa depan. Ini adalah pertemuan yang ketiga yang Ngapain rasanya? kami laksanakan. Kepada Bapak Ibu semua yang sudah berada di ruang Zoom, eh, pertemuan kali ini adalah dalam rangka untuk eh, mengecek sejauh mana persiapan-persiapan kita menjelang pelaksanaan live testing di pekan depan. Oleh karena itu, mohon kiranya yang sudah berpartisipasi di ruang Zoom ini, kita akan sama-sama mendengarkan eh, baik Bapak Ibu, mohon maaf. eh, sudah hadir di ruang Zoom kita Bapak Asisten Setda, Asisten 2, Bapak Tahir Husain, yang sementara akan mengawali pertemuan kita dengan menyampaikan paparan atau arahan untuk kita semua terkait dengan persiapan pelaksanaan live testing e-katalog versi 6. Untuk itu, kepada Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Asisten 2. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Pak Indra. Terima kasih, Pak Yap. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang saya hormati tim Direktorat Pasar Digital LKPP Republik Indonesia. Yang saya hormati tim perwakilan PT Telkom Indonesia. Yang saya hormati tim perwakilan dan tim IT Bank Maluku dan Bank Maluku dan Maluku Utara. Yang saya hormati pimpinan BPD Cabang Tidore. Yang saya hormati para pejabat pengadaan penandatanganan kontrak pada OPD Kota Tidore Kepulauan, para pejabat pengadaan dan para bendahara umum. Bendahara umum atau kuasa bendahara umum daerah Kota Tidore Kepulauan, bendahara pengeluaran pada OPD Kota Tidore Kepulauan. Yang saya hormati auditor pada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, lebih khusus kepada Kepala UKPBJ Kota Tidore Kepulauan bersama jajaran yang saya banggakan. Pada kesempatan siang pagi ini, sedianya Pak Sekda yang harus hadir, namun karena ada agenda lain yang bersamaan di kantor wali kota sehingga saya diminta untuk mewakili beliau. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini pada sebagaimana agenda yang telah disampaikan terkait dengan persiapan live testing untuk percepatan peralihan versi 5 ke versi 6. Yang pertama tentu kami dari pemerintah Kota Kepulauan tentu yang pertama menyampaikan permohonan maaf pada tim dari Direktorat Pasar Digital LKPP Kota Republik Indonesia bersama PT Telkom dari Bank Maluku yang sedianya rencana awal sesuai dengan rapat koordinasi pada bulan Februari kita sudah sepakat bahwa untuk Kota Tidore Kepulauan mewakili Provinsi Maluku Utara itu kita rencana live testingnya di pertengahan bulan Februari. Namun karena ada sesuatu lain hal terkait dengan penyesuaian refocusing untuk penyesuaian kegiatan pada dana efisiensi, sehingga itu kemudian ada hal teknis yang kemudian terpaksa kita menyesuaikan.
Namun alhamdulillah tahapan itu sudah lewati dan sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri, sehingga itu instruksi Pak Wali Kota langsung kepada kami melalui Pak Sekda dan jajaran Kepala BPJ dan jajarannya agar secepatnya untuk melakukan live testing sebagaimana yang sudah kita sepakati pada bulan Februari, pada awal bulan Februari. Itu yang pertama. Yang tentu yang berikut kami pemerintah Kota Kepulauan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada perwakilan LKPP Republik Indonesia pada PT Telkom, perwakilan Bank Maluku, Maluku Utara, dan perwakilan Bank Kepala Cabang Bank Maluku Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan yang berkesempatan hadir bersama kami dan jajaran pejabat pengadaan Kota Tidore Kepulauan. Mudah-mudahan tujuan dan sasaran kita pada rakor siang hari ini, mudah-mudahan kita bisa laksanakan sebagaimana yang kita targetkan pada tanggal 24 atau tanggal 26. Terkait dengan kepastian waktu ini secara teknis nanti akan disampaikan oleh Kepala UKPJ Kota Tidore Kepulauan, oleh Bapak Pak Wahid Saraha, karena terkait dengan kesiapan-kesiapan pada lingkup jajaran pejabat pengadaan Sektor Kepulauan yang pada 2 hari kemarin sudah melakukan rapat koordinasi melalui Zoom juga untuk apa langkah-langkah kesiapan untuk rakor hari ini. Sehingga pada rakor kesempatan ini tentu kita memfinalisasi kesepakatan waktunya. Kalaupun itu dipastikan tanggal 24, berarti kami menyampaikan ke pimpinan akan pimpinan kita hadirkan untuk menyaksikan langsung live testingnya karena ada perintah pimpinan bahwa ada upaya percepatan pengadaan karena kita sudah masuk di triwulan 4 bulan pertama sehingga tentu dengan segala cara dan upaya dengan langkah-langkah strategis yang akan disiapkan oleh Kepala UKPJ bersama seluruh OPD sudah harus menyiapkan kesiapan untuk dalam 3 bulan ke depan karena apalagi terkait dengan dana alokasi khusus tentu ini juga harus dipercepat. Jadi itu yang mungkin beberapa poin yang saya bisa sampaikan mewakili pimpinan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran LKPP khususnya Direktorat Pasar Digital dan PT Telkom, perwakilan Bank Maluku dan tim IT termasuk Kepala Cabang Bank Pembangunan Maluku, Maluku Utara di Sosio. Lebih khusus lagi kepada seluruh jajaran pejabat pengadaan di seluruh OPD agar kemudian rakor ini menjadi forum penting agar kesiapan pelaksanaan live testing ini menjadi hal yang prioritas sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota langsung kepada Pak Sekda dan Pak Kabak Pengadaan Barang dan Jasa bersama rapat kesiapan ini khusus dengan Pak Wali Kota. Saya rasa itu poin-poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang saya sampaikan permohonan maaf. Saya akhiri arahan poin-poin singkat dari pimpinan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Kembali ke warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asisten yang sudah menyampaikan sambutan mewakili Pak Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mohon kiranya Bapak Ibu untuk mengecek di room chat dan mengklik link daftar hadir pada siang ini. Oke, selanjutnya kami menuju pada acara yang kedua, yaitu penyampaian kesiapan pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kepada Pak Abdul Wahid Saraha, disilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Indra selaku moderator. Yang terhormat Pak
asisten 2 atau asisten bidang ekonomi dan pembangunan, Pak Tahir Hussein, yang dalam hal ini mewakili Sekretaris Daerah Kota Tari Kepulauan. Yang saya hormati dari LKPP yang sudah ada di sini, Ibu Made Widianti dan Ibu Tri, dan rekan yang lain. Yang saya hormati dari Telkom Indonesia yang sempat saya ketahui, Pak Ongki yang sudah bergabung. Yang saya hormati dari tim IT Bank BPD Maluku Utara Ambon. Yang saya hormati Ibu Kepala Bank BPD Maluku Utara Cabang Tidore, Ibu Navalia. Bapak Ibu semua dari SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekota Tidore Kepulauan yang diundang, yang terdiri dari pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen dan bendahara, termasuk bendahara umum daerah yang saya hormati. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya di siang menjelang sore ini di bagian timur, Indonesia bagian timur, kita semua masih diberi kesehatan bisa menghadiri undangan ini. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu dari LKPP, PT Telkom, dan IT dari Bank Maluku karena kegiatan ini terkesannya agak sedikit mendadak ya, dan pemberitahuannya pun baru diinfokan tadi malam. Memang langkah ini kami ambil karena kami dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini bagian pengadaan barang jasa selaku unit kerja yang diharapkan mengkoordinir untuk melakukan percepatan penerapan katalog versi 6 di Kota Tidore Kepulauan. Karena kami sudah di minggu lalu sudah menyepakati untuk melakukan integrasi pembayaran dengan Bank BPD. Makanya setelah pasca kesepakatan itu, saya sudah berkoordinasi dengan tim IT-nya Bank Maluku dan kita sementara menyepakati waktunya di waktu untuk kita istilahnya live testing atau uji coba dalam rangka penerapan gitu. Rencananya disepakati saat itu di tanggal 22 April di hari Selasa minggu depan. Namun demikian saya terkait penentuan fix waktunya mungkin nanti kita bisa menyepakati di pertemuan di saat hari ini saat sekarang ini, dengan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan teknis proses belanja di katalog maupun pembayarannya, apakah kalau misalkan di tanggal 22 itu dengan kondisi yang ada apakah bisa atau tidak. Dengan alternatif pilihan yang kami tawarkan, kalau misalkan di tanggal 22 hari Selasa, tanggal 22 April itu tidak memungkinkan, makanya kita memilih alternatif yang berikutnya di tanggal 24 di hari Kamis. Nah, itu yang mungkin yang menjadi rencana kami di Kota Tidore Kepulauan untuk memulai tahapan live uji coba proses mulai dari belanja sampai pembayarannya. Itu alternatif kalau tidak jadi di tanggal 22 maka di tanggal 24 April. Itu informasi yang pertama. Kemudian terkait dengan teknis dari Tidore Kepulauan, teknis dalam uji cobanya itu kami akan menyiapkan 2 SKPD sebagai sampel. 2 SKPD sebagai sampel ini adalah yang pertama Dinas Ketahanan Pangan, ada pengadaan bahan pangan, bahan pokoknya. Kemudian yang kedua adalah Sekretariat DPRD, itu ada pengadaan mobil dinas. Jadi teknisnya
dari 2 SKPD tersebut kita melakukan uji coba untuk pemilihan penyedianya. Di tahapan PPK-nya itu pemilihan penyedia itu kita menguji cobakan dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk belanja bahan pangannya. Kemudian untuk pembayarannya itu, jadi untuk Dinas Ketahanan Pangan itu tahapan proses awalnya sampai dengan tanda tangan kontrak, itu rencananya kita sampai tanda tangan kontrak. Nanti selanjutnya tahapan setelah tanda tangan kontrak sampai BAST, ya, berita acara serah terimanya itu kita menggunakan Dinas Ketahanan Pangan dengan asumsi Satuan Sekretaris DPRD itu untuk tahapan BAST sampai dengan proses pembayaran yang menggunakan Sekretaris DPRD dengan asumsi mereka pengadaannya pengadaan kendaraan dinas, jadi kita bisa perkirakan waktu barangnya diterima itu bisa lebih cepat. Makanya dua SKPD itu yang kita rencanakan untuk diuji cobakan. Kami rencana melakukan uji coba secara live langsung nanti, dan nanti rencananya akan mengundang seluruh SKPD untuk bisa hadir, untuk bisa melihat langsung. Jadi tujuannya agar semua SKPD di Kota Tidore Kepulauan, terutama para pelaku pengadaan, termasuk pelaku keuangannya, bendahara, PPK, pejabat pengadaan, bendahara umum daerah, auditor, dan apip dan sebagainya, bisa melihat langsung proses belanja di katalog versi 6 dari awal sampai akhir. Makanya rencananya kami seperti itu. Nanti kita minta tanggapan respon dari pihak LKPP, Telkom maupun dari pihak bank. Jadi rencananya seperti itu. Jadi kami mungkin sengaja membuat pertemuan di hari ini, yang saya bilang tadi agak mendadak tadi itu, karena memang waktunya sudah sangat singkat, tinggal beberapa hari saja karena di Kota Tidore Kepulauan kita hari ini kita masuk kantor jam kerjanya sampai di hari Kamis saja, besok sudah WF anywhere, ya, bekerja di mana saja. Jadi makanya pada hari ini merupakan kesempatan kita untuk berkoordinasi langsung dengan stakeholder terkait, LKPP, Telkom, dan bank. Kami berharap mudah-mudahan ada kesepakatan bersama, dan kita bisa memastikan kesiapan dari masing-masing pihak gitu. Jadi kalau untuk kesiapan dari Kota Tidore Kepulauan, saya menyampaikan bahwa untuk akun pelaku yang langsung mengeksekusi di katalog, di aplikasinya itu, karena nilainya di atas 200, untuk PPK alhamdulillah sudah siap, akun PPK-nya sudah siap, meskipun untuk di Satuan itu tanda tangan elektroniknya mudah-mudahan hari ini bisa tuntas, karena kemarin ada sedikit gangguan di aplikasi yang di Kominfo terkait dengan tanda tangan elektronik. Mudah-mudahan di hari ini kita upayakan maksimal bisa tuntas tanda tangan elektroniknya. Jadi mungkin terkait dengan tanda tangan elektronik ini mungkin ada satu yang kami pertanyakan ke pihak LKPP, apakah tanda tangan elektronik ini dipakai hanya untuk PPK yang bertanda tangan kontrak saja, ataukah juga untuk bendahara maupun bendahara umum daerah gitu. Maksudnya apakah mereka selain PPK itu bendahara umum daerah maupun bendahara atau pejabat pengadaan atau yang lain selain PPK itu harus wajib bertanda tangan elektronik atau hanya PPK saja. Itu mungkin nanti kami minta masukan dari LKPP. Terus yang berikut juga yang kami minta masukan, kami minta konfirmasi juga terkait dengan teknis pembayaran di UP gitu. Karena rencana kami di uji coba nanti itu kami masih menguji cobakan di tahap pembayarannya menggunakan metode LS. Metode LS yang kami uji cobakan untuk sementara. Tapi metode UP-nya belum. Metode UP-nya belum ini kenapa? Kenapa belum? Karena sesuai dengan pertemuan kami di mungkin sekitar 1 bulan lalu, ya, pertemuan bersama LKPP dan tim IT Ambon itu,
ada satu hal yang menjadi alasan kenapa UP-nya belum, karena pada saat itu ketika diskusi dari pihak BPKD Tidore menyampaikan bahwa saat ini rekening rekening seluruh bendahara di SKPD itu tidak berada di Bank BPD, tetapi beradanya di Bank BRI. Dengan informasi tersebut, maka pihak IT dari Bank Maluku Malut merespon bahwa kalau keadaannya seperti itu, maka kita belum bisa melakukan integrasi gitu. Tidak bisa diakomodir oleh sistemnya bank gitu, karena rekening bendaharanya ada di bank lain. Nah, makanya karena informasi seperti itu, akhirnya rencana kita untuk melakukan live testing di 1 minggu kemudian saat itu tertunda cukup lama karena hal tersebut. Karena kita mempertimbangkan untuk mengalihkan rekening bendahara dari Bank BRI ke Bank BPD Maluku itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi semudah yang di ini, makanya ini apa namanya cukup lama tertunda. Akhirnya ketika di minggu lalu kita berkoordinasi kembali dengan tim IT Ambon dan menyampaikan terkait dengan teknis apa namanya pelaksanaan live testing, dan ternyata kita mencoba memberikan opsi terkait metode pembayaran. Kita menyampaikan kalau misalkan kita saat ini hanya menggunakan opsi pembayaran LS, apakah dimungkinkan? Dari tim IT mengatakan kalau untuk menggunakan LS bisa dengan keadaan sekarang. Makanya kita langsung gerakan cepat untuk segera menyiapkan segala hal untuk melakukan uji coba dalam metode LS yang nantinya di minggu depan. Itu sekedar informasi yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang berikut saya ini menjadi pertanyaan juga ya kepada pihak LKPP, apakah misalkan nanti kita sudah menerapkan katalog versi 6 ini, dan metode pembayaran di SKPD itu belum menggunakan ELS. Karena untuk diketahui bahwa metode pembayaran apa namanya pengadaan barang itu sudah ditentukan sejak awal, sudah ditentukan sejak pembuatan rencana anggaran kas di Pemda ya, sudah dipilih gitu, sudah dipilih apakah LS atau UP. Kalau misalkan pengadaan yang sudah dipilih metode menggunakan UP, apakah kita bisa memproses belanjanya melalui katalog, nanti bayarnya kita lakukan di luar sistem gitu. Apakah bisa diakomodir atau tidak seperti itu? Itu pertanyaan saya untuk LKP, mudah-mudahan bisa ditanggapi nanti setelah sesi ini. Karena kalau misalkan kendala yang saya sampaikan di awal tadi bahwa rekening bendahara masih di Bank BRI dan tidak mungkin dilakukan integrasi dengan Bank BPD, maka kita mencoba mengambil solusi seperti itu. Kalau misalkan bisa, maka proses belanjanya di metode UP boleh melakukan proses belanja, tapi kita menyarankan agar pembayarannya bisa di luar sistem saja. Itu kalau memungkinkan. Tapi nanti kita minta konfirmasi langsung dari LKPP. Dan setelah saya ini mungkin moderator harap memberikan kesempatan secara berturut-turut, mulai dari PT Telkom, kemudian BPD IT BPD Bank Maluku Malut, dan mungkin yang terakhir LKPP untuk bisa memberikan arahan terkait dengan bagaimana teknis kita melakukan persiapan live testing atau live operasi nanti di minggu depan. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti diberikan kesempatan kepada tim dari LKPP maupun dari Telkom dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kabag PBJ, Pak Abdul Wahid Seraha, kami ucapkan terima kasih atas penyampaian kesiapan dari pemerintah Kota Tirul Kepulauan untuk melaksanakan live testing e-katalog versi 6. Baik, setelah kesiapan dari pemerintah Kota Tirul Kepulauan, berikutnya adalah penyampaian kesiapan dari Bank BPD Maluku Malut, yang juga nanti akan disampaikan oleh perwakilan tim IT-nya untuk menyampaikan terkait kesiapan-kesiapan dimaksud. Kepada perwakilan dari Bank Maluku Malut,
kami persilakan. Halo, Ibu Iya, Ika. terima kasih Pak Oh, Pak untuk Ibu Freoni, ya, silakan. terima kasih Pak untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Selamat Ibu siang. sekalian yang boleh join di Zoom meeting saat ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena pejabat kami tidak dapat hadir dari kantor pusat untuk menghadiri meeting di saat ini karena ada dinas keluar kota. Dan untuk kami sendiri yang hadir dari kantor pusat adalah tim IT eh, terkait dengan kesiapan kami untuk TO atau live test dari e-katalog versi 6 ini. Sebelumnya kami mungkin boleh sampaikan eh, yang sudah kami lakukan di bulan Maret kemarin, Pak, dengan Pemprov dan Pemkot Ambon sudah dilakukan live test e-katalog versi 6 pada tanggal sebelum Lebaran, Pak. Dan sudah ready untuk nanti direncanakan akan launching, Pak. Karena sebelum launching kita rencana ada BIMTEK dari LKPP juga dengan tim Telkom untuk visit ke Ambon. Kemudian persiapan kami untuk di Dore Kepulauan sendiri, kami menunggu surat dari Tidore Kepulauan terkait dengan kesiapan implementasi live test nanti, karena dari sisi sistem Bank Maluku sendiri sudah ready Pak untuk kita uji coba atau live test langsung dengan satu kode bayar yang akan di input di sistem kami Pak. Terus Oke. nanti mungkin ada hal-hal teknis yang secara internal mungkin Pak dengan akan kami siapkan dengan UKPBJ terkait untuk bisa dalam penginputan nanti semisal kode-kode akun yang harus disiapkan Pak, itu mungkin bisa nanti kita koordinasi lebih lanjut Pak. Mungkin sampai saat ini mungkin yang bisa kami sampaikan seperti itu Pak untuk persiapan kami di IT-nya Pak. Mungkin demikian, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Freoni, perwakilan dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara yang mewakili tim IT-nya. Baik, dari Kota Kepulauan sudah menyampaikan, dari BPD juga sudah. Selanjutnya kita masuk pada acara berikut, penyampaian kesiapan dari PT Telkom Indonesia. Kepada perwakilan dari PT Telkom, Pak Ongki. Halo, Pak Ongki, ya. Baik. Siap, Silakan, Pak Ongki. siap. Selamat siang Pak Indra dan Selamat siang. Bapak Ibu dari Pemkap Tidore ya Bapak Ibu ya. Pemkot Tidore Kepulauan. Siap. Oke. Siap. Tadi saya sedikit menyimak terkait penyampaian dari Pak Abdul Wahid ya terkait kesiapan dari Pemkot sendiri. Nah, sedikit menanggapi. Jadi sebenarnya kan kalau dari kami PT Telkom ini perlunya akan memandu ya Pak ya, memandu dari proses live testingnya. Sebenarnya kami sudah siap untuk bisa memandu. Nah, tapi sebelum itu kami harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu supaya nanti proses live testingnya lancar nih Pak ya, gitu. Nah, nanti Ongki izin menanyakan beberapa hal dulu, sekaligus menjawab ya. Tadi mungkin dari ada pertanyaan beberapa dari Pak Abdul Wahid ya terkait TTD tanda tangan dari BSRE apakah dari PPK saja atau bendahara dan peran lain perlu menggunakan BSRE Pak ya. Nah, ini jawabannya adalah untuk di katalog versi 6 hanya PPK yang akan melakukan tanda tangan elektronik menggunakan BSRE Pak. Gitu. Jadi pastikan nanti minggu depan PPK-nya yang akan bertugas itu sudah aktif akun BSR-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan diinfo bahwa live testing minggu depan itu akan menggunakan 2 SKPD. 2 SKPD, satunya itu Dinas Pangan Sekretariat ya. DPRD ya, dan Sama Ketahanan Pangan. Sekretariat DPRD.
Nah, kalau dari kami sih menyarankan supaya bisa mengefisiensikan waktu dengan baik Bapak Ibu, kita coba di satu aja, satu SKPD, satunya itu boleh mengikuti. Tapi nanti yang akan share screen, yang akan kami pandu itu ada satu SKPD saja Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, supaya lebih tidak mondar-mandir Bapak Ibu. Atau kan nanti kalau ada 2 SKPD akan memakan waktu yang lebih lama, dan juga nanti tadi kan ada yang belum fix ya akun BSR-nya ya, salah satu SKPD-nya ya. Mending yang sudah siap secara keseluruhan saja Bapak untuk saat ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya dari kami tadi berarti dari Pemkot Tidore Kepulauan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan metode bayar LS ya, Bapak Abdul Wahid ya. Nah, sebenarnya untuk saat ini sudah bisa untuk mau jika ingin menggunakan metode pembayaran LS ya Bapak Ibu ya. Namun harus dipastikan terlebih dahulu dari kesiapan BPD atau Bank Maluku Malutnya. Soalnya kan secara sistem atau secara proses bisnis nantinya ketika menggunakan metode bayar LS, mungkin saya sembari share screen ya Bapak Ibu ya, supaya lebih gampang di Bapak Ibu lihat. Boleh saya dibantu disetujui untuk proses share screen-nya? Mungkin dari Pak Indra. Ini saya mau share screen tapi masih disable Pak. Oke. Nah, coba saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Nah, apakah sudah muncul Bapak Ibu untuk proses Ya, sudah Pak. slide-nya saya? Oke. Oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk proses bisnis dari pembayaran di Pemda itu kan nanti rencananya mau menggunakan LS ya. Jika nanti surat pesanannya sudah terbit, BST-nya sudah terbit, terus invoice-nya sudah terbit, nanti PPK akan memilih metode pembayaran. Nah, kalau yang mau digunakan adalah metode pembayaran LS, nanti kan si PPK akan menginput jenis dan nilai PPh, dan juga penyedia akan menyediakan faktur pajak. Nanti setelah itu PPK akan mereview semua dokumen kelengkapan. Setelah itu baru PPK akan menunjuk bendahara satker yang akan melakukan generate kode bayar. Nah, nanti ketika generate kode bayar itu yang akan digunakan sebagai nomor rekening tujuan dalam proses pembuatan SPP, SPM, SP2D di SIPD RI oleh bendahara satker Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti kalau sudah dibuat sampai SP2D-nya terbit, nanti giliran BUD yang akan melakukan pembayaran melalui yang sudah pernah dilakukan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah terintegrasi di Bank Bank Maluku Malut. Jadi nanti kalau tidak salah kan kemarin untuk Bank Maluku Malut untuk prosesnya saat ini kan belum bisa menggunakan CMS ya Bapak Ibu ya. Jadi masih menggunakan teller. Nanti boleh dikoreksi ya tadi perwakilan dari Bank Maluku Malut. Jadi kan nanti BUD yang akan melakukan pembayaran di sistem dari Bank BPD atau Bank Maluku Malut menggunakan kode bayar yang ada atau yang sudah tergenerate by sistem oleh bendahara satker tadi. Nah, nanti dana yang sudah tertarik dari RKUD Satuan Kerja akan masuk ke rekening penampung Telkom. Nanti dari Telkom akan melakukan splitting dan settlement untuk bisa langsung ditransfer ke penyedia sesudah dilakukan pemotongan biaya-biaya yang akan dibebankan ke penyedia. Itu adalah proses bisnis pembayaran untuk metode pembayaran LS Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri apakah sudah ada semua? Nah, ini harus saya tanyakan juga ke pihak BPD-nya. Untuk proses ini apakah sudah bisa semua untuk dilakukan oleh BUD-nya? Secara kan nanti yang akan dilakukan oleh BUD-nya itu melalui sistem teller ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Seperti apa kalau dengan sistem teller? Nanti mungkin bisa disampaikan oleh pihak Bank BPD-nya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan UP, nah seingat saya kemarin itu untuk menggunakan UP sudah bisa Bapak Ibu ya, sudah bisa juga.
Jadi nanti kalau metode pembayaran yang dibilang adalah UP, nanti PPK akan memilih metode bayarnya kode bayar. Setelah itu PPK akan menunjuk bendahara satuan kerja yang akan melakukan pembayaran di CMS ataupun teller dari bank BPD terkait. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, prosesnya nanti kalau sudah masuk ke rekening penampung sudah masih sama Bapak Ibu, akan ditransfer ke penyidik setelah dilakukan pemotongan. Seperti itu Bapak Ibu untuk arahan dan juga tanggapan dari pertanyaan Pak Abdul Wahid tadi terkait proses bisnis pembayaran yang ada di Pemda saat ini. Nah, tadi ada juga ditanyakan oleh Pak Abdul Wahid terkait apakah dimungkinkan untuk pembayaran di luar sistem ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekarang memang kami sedang menunggu surat resmi dari LKPP terkait flow ini Bapak Ibu. Nah, soalnya kan kalau mau menggunakan pembayaran di luar sistem, nantinya kan akan ada pemotongan PNBP, pemotongan biaya disbursement dan sebagainya. Dan itu kalau melakukan pembayaran di luar sistem itu tidak akan tercatat dan juga akan ada penarikan kembali Bapak Ibu. Khawatirnya seperti itu. Jadi kami sedang menunggu nanti kalau sudah ada surat dari LKPP terkait flow untuk pembayaran dua sistem ini baru akan kami kabari kembali. Tapi untuk sebelum itu kami tidak menyarankan untuk Bapak Ibu melakukan pembayaran di luar sistem terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu tanggapan dari kami. Saya kembalikan ke Pak Indra ya. Seperti itu. Nanti mungkin boleh didiskusikan ya Pak Indra, Pak Wahid terkait mekanisme live testing minggu depan mau seperti apa enaknya. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ongki atas penjelasan dan paparannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sebentar ada pertanyaan, tolong disimpan dulu, karena kita masih ke acara berikutnya, yaitu acara pamungkas kita pada siang ini. Berikutnya adalah pengarahan teknis uji coba penerapan e-katalog versi 6 yang akan disampaikan oleh perwakilan dari LKPP. Baik, kepada perwakilan dari LKPP, mungkin Ibu Made atau Ibu Tri atau ini silakan. Baik. Oke. Ya, silakan Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan sekaligus antusiasme Bapak Ibu sekalian di pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sesuai dengan tadi sudah cukup banyak pembahasannya ya, mulai dari Bapak Asisten 2, kemudian dari Bapak Kepala UKPBJ, tadi juga sudah banyak disampaikan dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pemkot Tidore Kepulauan dan sudah dijawab dengan baik oleh Mas Umi. Baik, ya baik Bapak Ibu. Saya mungkin hanya menanggapi beberapa hal saja yang tadi sepertinya sedang kita diskusikan. Pertama terkait produk nih Bapak Ibu, terkait produk yang akan di live transaksi besok. Tadi kan memang sudah disampaikan ya, direncanakan ada 2, bahan pangan dan mobil dinas. Kemudian tadi saya juga sepakat dengan Mas Ongki, lebih baik yang ditransaksikan satu dulu, tapi kalau mau akan diikuti, silahkan bisa diikuti di balik layar. Nah, terkait dengan produknya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan mungkin yang pertama tadi terkait bahan pangan, yang kedua terkait mobil dinas. Nah, sebagai gambaran nih Bapak Ibu, pada saat nanti mungkin melaksanakan live transaksi, itu prosesnya dari awal pada saat melakukan check out sampai dengan pembayaran, artinya bahwa barang atau jasa tersebut telah diterima Bapak Ibu. Jadi biasanya pada saat kita mendampingi untuk pelaksanaan live transaksi, kami harapkan selain penyedianya hadir, barang atau jasa yang ditransaksikan juga harapannya sudah diterima Bapak Ibu. Nah, kalau tadi mungkin ada rencana mobil dinas nih Bapak Ibu,
mungkin boleh dipertimbangkan juga apakah nanti kalau misal produknya mobil dinas, apakah sudah bisa dilakukan pengecekan karena nantinya akan tujuan kita kan tentu sampai pembayaran. Artinya produk tersebut sudah dicek begitu Bapak Ibu. Sudah melalui pemeriksaan dulu baru kemudian setuju untuk dibayarkan. Sebagai bahan gambaran nih Bapak Ibu, beberapa kali kami juga melaksanakan pendampingan untuk live transaksi. Sebetulnya biasanya kami sarankan produk-produk yang di live transaksikan adalah produk-produk sederhana Bapak Ibu. Contohnya, misalnya seperti alat tulis kantor. Kemudian ada juga waktu itu alat kebersihan. Nah, barang-barang yang ditransaksikan tersebut itu sudah hadir di lokasi. Artinya sudah dicek sebelumnya, sudah siap, sehingga bisa kita lakukan pembayaran. Jadi nanti mungkin boleh didiskusikan kembali Bapak Ibu, apakah untuk mobil dinasnya jadi diproses atau kita utamakan dulu yang bahan pangan nih, karena sepertinya lebih sederhana untuk yang bahan pangan ya. Tapi nanti silahkan dapat diputuskan bersama-sama. Kemudian tadi ya terkait metode pembayaran yang rencananya besok akan dilaksanakan melalui metode LS. Tadi nanti mungkin kita perlu pastikan dulu apakah memang metode LS ini sudah bisa diterapkan di Bank Maluku Malut. Terakhir informasi yang saya dapat Bapak Ibu, apabila SIPD di pemerintah daerahnya yang digunakan adalah SIPD online, itu biasanya masih ada beberapa kendala Bapak Ibu, kecuali SIPD-nya masih manual. Nah, nanti mungkin perlu dipastikan dulu Bapak Ibu apakah sudah bisa atau belum. Karena harapannya tentu pada saat pelaksanaan live transaksi besok sudah selesai tahap pembayarannya. Kemudian menanggapi ya tadi ada pertanyaan terkait apakah diperkenankan begitu ya pembayaran di luar sistem. Nah, tadi sudah di-spill sedikit nih sama Mas Ongki, memang rencananya nanti dari LKPP akan ada regulasi atau surat begitu ya, yang mengatur mekanisme pembayaran di luar sistem. Namun untuk sampai dengan saat ini yang saya peroleh informasinya, pengaturan tersebut berlaku untuk metode pembayaran LS Bapak Ibu. Karena biasanya untuk yang UP justru kita sudah aman nih Bapak Ibu, cukup relatif berhasil ya untuk yang UP. Sementara untuk yang LS memang sudah terjadi di beberapa pemerintah daerah, masih ada error, masih belum bisa dibayarkan. Ada juga yang melakukan pembayaran di luar sistem, sehingga kita coba rapikan melalui regulasi atau surat, nanti bentuknya seperti apa kami belum bisa memastikan, untuk mengatur mekanisme pembayaran di luar sistem untuk metode pembayaran LS, Bapak Ibu sekalian. Yang lain sepertinya itu ya. Kemudian tadi pihak-pihak yang terlibat mungkin Bapak Ibu besok boleh dipastikan bahwa PP, PPK, bendahara hadir pada satu lokasi, termasuk Bapak Ibu pelaku usaha kami harapkan sebetulnya hadir langsung karena nanti akan dipandu begitu. Kemudian untuk barangnya tadi ya harapannya sudah diterima secara langsung. Yang lainnya sebetulnya administratif saja mungkin terkait berita acara, penomorannya dan sebagainya sudah disiapkan. Mungkin nanti detailnya dari Mas Ongki yang bisa mendetailkan apa saja dokumen-dokumen atau persiapan-persiapan terkait pelaksanaan live transaksi. Oke, dari saya itu dulu, Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan dengan diskusinya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Tri Rahmatun yang sudah menyampaikan paparannya mewakili LKPP. Baik, para pihak baik dari pemerintah daerah, Telkom, BPD, dan dari LKPP sudah menyampaikan masukan dan arahan terkait kesiapan-kesiapan kita dalam melaksanakan live testing ke depan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, terutama yang baru bergabung, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirim di room chat. Mohon untuk mengisi link daftar hadir agar ini menjadi laporan untuk kegiatan persiapan live testing kami. Baik, selanjutnya sesuai dengan
aturan susunan jadwal acara pada siang ini. Setelah pengarahan teknis dari LKPP, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu maupun bagi juga para pihak-pihak dari BPD, Telkom, dan mungkin LKPP yang akan memberikan tambahan penjelasan terkait kesiapan-kesiapan kami yang memang mungkin masih kurang, boleh disampaikan di ruang tanya jawab ini. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, silakan kami persilakan waktunya. Halo Bapak Ibu. Eh, Baik, kalau belum, mungkin kami minta informasi juga dari Sekretariat DPRD, bisa menyampaikan sudah sejauh mana persiapan-persiapan pembuatan akun dan proses pembuatan tanda tangan elektronik, karena Sekretariat DPRD dan Ketahanan Pangan juga yang akan nanti menjadi pilihan OPD yang akan kita live testing nanti. Silakan perwakilan dari Sekretariat DPRD, Pak Kabag Umum, Sekretariat DPRD. Halo, baik, mungkin belum bisa bergabung. Kita coba ke Dinas Ketahanan Pangan. Tadi mungkin sepertinya Pak Kadis sempat bergabung juga. Kami mohon informasinya terkait kesiapan-kesiapan sudah sejauh mana untuk kelengkapan tanda tangan elektronik dan akun PPK bendahara, dan nanti untuk calon penyedianya yang sudah dipersiapkan untuk kita live testing. Silakan perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan. Halo, masih bergabung bersama kami di ruang Zoom, Pak Kadis atau mungkin Ibu Irma? Ada raise hand tuh, Pak. Ini. Siap. Ada raise hand tuh. Ada raise hand Pak Eman. Ya. Pak Eman raise hand, Ya, silakan Pak Eman. baik. Terima kasih Pak As yang saya hormati, Pak Kabak, Bapak Ibu dari Telkom sama LKPP, semua rekan-rekan di ruang Zoom yang sangat saya hormati. Mungkin saya izin langsung saja. Mungkin pertanyaan saya yang pertama ke Pak Ongki di Telkom terkait dengan proses bisnis yang tadi dijelaskan Pak Ongki. Kalau saya mengikuti paparan proses bisnis tadi, sebelum dilakukan setelah proses bisnis selesai masuk ke rekening splitting dan statement dari Telkom itu, sebelum ke penyedia kan, dari Telkom ke penyedia itu sudah dilakukan pemotongan sesuai beberapa pemotongan yang sesuai ketentuan. Nah, kalau kita mengikuti dari daftar yang disampaikan ini, eh, tentunya di sini kan selain ke penyedia ada tarif BNPB, kurir-kurir, payment, dan lain-lain. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Ongki yang saya tangkap yang pertama tadi, kalau proses di luar sistem, itu nanti akan ada pajak dan lain-lain. Nah, yang ingin saya soroti di sini payment fee-nya ini, Pak. Nah, kalau proses dilakukan secara live pembayarannya di dalam, pemotongan apa saja yang dikenakan kepada penyedia. Ini sebagai agar kita mendapatkan informasi ini untuk bisa kita sampaikan ke penyedia. Sehingga pada saat pelaksananya nanti penyedia sudah tidak kaget lagi. Kalau di Bank BPD sendiri, kemarin dalam pertemuan kalau saya tidak salah, nanti izin dikonfirmasi juga sama Pak Kabak, dari pihak BPD juga bahwa untuk biaya itu biaya adminnya nol kalau dari BPD.
Nah, tapi kita belum tahu dari paparan proses bisnis yang dijelaskan ini ada biaya apa lagi yang nanti dalam setiap transaksi itu yang dikenakan kepada penyedia. Ini kami sangat membutuhkan informasi ini agar ini menjadi bahan kami untuk menyampaikan kepada penyedia supaya penyedia juga tahu. Saya kira mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Kabak terkait dengan persiapan live testing kami itu dipilah dalam dua dinas tadi karena dalam pemahaman kami bahwa pelaksanaan proses belanja ini sendiri kita tahu bahwa dari proses pemilihan penyedia sampai pada serah terima barang itu kan tidak bisa satu kali. Tidak bisa dalam arti tidak bisa dalam sehari. Kalau misalnya apalagi produk yang memang dia membutuhkan apa namanya pengiriman dan lain-lain. Tapi setelah mendengar penjelasan Ibu Tri tadi, saya bisa mencoba memberikan kesimpulan bahwa berarti kita melaksanakan secara formalitas di dalam sistem ini saja. Prosesnya sampai selesai. Jadi tahapan prosesnya mulai dari pemilihan penyedia sampai di BST itu di satu hari itu sudah. Nah, saya izin saja ingin memberikan sedikit tanggapan terkait dengan hal ini karena yang kita lakukan saat ini adalah proses pengadaan yang langsung, tidak ada akun percobaan dengan barang uji coba tidak, tapi kita langsung. Nah, untuk dalam hal ini saya izin kira-kira tanggapan dari Ibu Tri bagaimana dalam konteks regulasinya karena kita tidak berbicara hari ini. Yang saya khawatirkan misalnya tadi kita siapkan pengadaan mobil misalnya. Hari ini mungkin kita tahu bahwa pengadaan mobil yang dilaksanakan hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan saat live testing. Tapi kita belum tahu 2 atau 3 tahun ke depan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian setelah dilihat misalnya dalam pandangan APH, kemudian dilihat bahwa wah ini kok barang ini prosesnya cuma sehari. Nah, yang saya maksudkan kita perlu diperkuat dengan surat atau seperti apa bahwa pelaksanaan live testing ini kegiatan yang dipilih adalah kegiatan ini. Sehingga di lain waktu apabila terjadi hal-hal yang mungkin di luar ini pandangan-pandangan yang lain, ya kita punya dasar bahwa oh iya, memang betul untuk pengadaan mobil itu dilakukan ini dalam kepentingan live testing. Jadi memang itu disiapkan secara sistem. Maksud saya seperti itu. Karena ini kita live dalam kegiatan nih. Kegiatan dipilih hari itu, dia langsung kemudian melakukan proses pengiriman hari itu, BST hari itu, pembayaran hari itu. Kalau tadi gambaran Ibu Tri tadi kan seperti itu. Berarti saya coba menyimpulkan bahwa yang kita laksanakan di dalam sistem secara formalitas bagaimana agar sistem ini bisa kita tahu dia punya prosesnya lancar atau tidak saja. Nah, tapi di balik itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang saya lihat dari sisi regulasinya, pelaksanaannya. Kalau saat sekarang tadi seperti saya bilang bahwa bisa kita tahu ini kegiatan adalah kepentingan live testing, tapi kita mengantisipasi ke depan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa apa perlu kita mendukung seperti dalam bentuk surat atau seperti apa yang mendukung bahwa kegiatan program dan kegiatan di dinas ini adalah kepentingan live testing, sehingga itu menjadi dokumen bagi dinas tertentu apabila dipertanyakan di kemudian hari dia bisa memperlihatkan bahwa oh itu dilaksanakan memang dalam sehari karena ini kebutuhan live testing. Mungkin itu dari saya. Izin mungkin nanti bisa ditanggapi sama Mas Ongki sama Bu Tri. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Iman atas penyampaian 2 pertanyaan ya untuk ke PT Telkom dan ke Ibu Tri dari LKPP. Baik, setelah Pak Iman, silakan Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Atau dari Sekwan tadi sudah Oke. kembali? Oh ya, silakan Pak Kabag Umum Sekretariat DPRD menyampaikan kesiapan-kesiapan karena ini rupanya juga Bapak OPD-nya dipilih Terima untuk kasih menjadi Pak Moderator. Terima kasih Pak Moderator. Saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar yang saya hormati teman-teman semua. Terus kemudian dari perwakilan dari Telkomsel maupun LKPP yang saya hormati. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Emang karena ini memang penting untuk menjadi perhatian bersama agar supaya di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
Yang pertama yang ingin saya sampaikan di forum Zoom meeting hari ini, bahwa untuk seluruh kelengkapan yang dibutuhkan, akun PPK-nya sudah siap, akun bendaharanya sudah siap, tanda tangan elektronik bendaharanya sudah siap. Yang belum siap saat ini adalah tanda tangan elektroniknya PPK. Jadi sementara dalam on proses, mudah-mudahan tidak ada halangan, hari ini juga bisa selesai. Yang kedua, saya ingin informasikan bahwa untuk pengadaan mobil di Sekretariat DPP yang saat ini ingin dilakukan adalah 2 unit mobil kendaraan dinas atau 2 mobil dinas. Tapi yang saat ini informasi dari pihak penyedia itu ready-nya baru 1 unit. Mereka belum bisa proses yang 1 unitnya lagi kalau di pihak pengguna atau pihak sekretariat DPRD belum melakukan login di e-katalog versi 6. Karena yang 1 ini sudah dipesan sebelum versi 5 ditutup. Jadi mereka sudah lakukan pengadaan atau pengiriman 1 mobil unit, 1 unit mobil. Tapi untuk yang satunya mereka belum bisa proses karena belum di login di e-katalog versi 6. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah dari pihak penyedia, kontrak mobil ini tidak bisa sekaligus, harus per unit. Karena loginnya per unit, maka kontraknya juga harus per unit. Nah, oleh karena itu kita ingin mendapatkan respon atau jawaban dari pihak LKPP maupun ULP atas apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, agar supaya di tanggal 22 atau 24 nanti itu kita sudah siap untuk melakukan proses pembayaran. Dan yang keempat, saya ingin minta kalau memang kalau tanggal 22 itu kelihatannya terlalu buru-buru, bisa nggak kita tarik ulur ke belakang sekitar tanggal 24 lah untuk melakukan proses pembayaran ini, agar supaya seluruh dokumen dan administrasi yang lain kita bisa siapkan di hari Senin. Kalau hari ini kayaknya waktunya sudah terlalu mepet, karena besok libur sampai di hari Senin baru masuk kerja kembali. Saya kira demikian, moderator, untuk bisa mendapatkan tanggapan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabag Umum Sekretariat DPRD yang sudah menyampaikan kondisi real di OPD-nya. Jadi kita kumpul dulu 2 pertanyaan dan kita berikan kesempatan kepada para pihak yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama pertanyaan dari Pak Eman yang ditujukan kepada Pak Ongki Abdi dari Telkom. Pak Ongki, izin mungkin sudah bisa merangkum pertanyaan dari Pak Eman tadi, Pak? Siap Pak Indra. Oh, Aman. Baik. Ya. Terima kasih, silakan Pak Ongki. Indra. Oke. Izin, ya Pak Kabag. Ya, izin Pak Ongki sebentar. Saya mau luruskan dulu sebelum Pak Ongki dan Bu Itri menjawab ya, izinnya. Ada izin. Ya, saya mau menyampaikan ini kaitan dengan tadi yang tawaran saya yang di awal tadi kan, yang 2 SKPD tadi dengan asumsinya begini. Asumsinya, kenapa 2 SKPD itu kan, 2 SKPD itu bukan berarti 2 SKPD itu dari awal sampai akhir gitu. Maksud saya kan begini, kenapa kita pisah 2, karena asumsi kita untuk pengadaan mobil set one ini kan bisa dilakukan duluan di luar sistem sebelum live nanti itu. Kita udah proses transaksi duluan dari sekarang, udah selesai, serah terimanya duluan lah. Serah terima sebelum live testingnya udah serah terima. Nah, makanya untuk set one ini kita bikin dia di tahapan setelah BST. Setelah BST masuk ke pembayaran, itu kita gunakan akunnya set one. Nah gitu di hari yang itu, di hari live testing itu. Nanti yang ketahanan pangan tadi, karena belanjanya baru belanja, biar kita langsung praktek langsung, itu yang di awal proses belanjanya itu untuk ketahanan pangan sampai dengan tanda tangan surat perjanjiannya gitu. Itu saya mau luruskan terkait itu sebelumnya. Tapi oleh Pak mungkin dan Ibu Tri, silakan. Baik, ya, terima kasih Pak Kabag yang memberikan klarifikasi untuk proses live testing terhadap 2 OPD. Ya, tahapan-tahapannya mungkin saya ulangi lagi bahwa untuk kendaraan dinas DPRD, live testing akan dilaksanakan setelah tahap BAST. Nah, sedangkan untuk ketahanan pangan
kita mencoba dari proses belanjanya. Seperti itu mungkin pakai ya. Ya, baik. Untuk Pak Ongki, mungkin untuk pertanyaan Pak Eman boleh kami berikan kesempatan pada Pak Ongki menjawab terkait potongan-potongan apa saja yang kemudian masuk ke dalam potongan yang kemudian dikenakan kepada penyedia. Ya, silakan Pak Ongki. Oke, Pak Indra. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari Pak Eman tadi terkait potongan-potongan apa saja yang akan dibebankan ke penyedia. Jadi semuanya sudah terangkum di pusat bantuan kami ya Pak ya. Itu saya juga sudah share di kolom chat untuk linknya. Nanti bisa diakses bersama sembari saya share ya. Saya share screen di sini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri apa saja potongan-potongan yang akan dibebankan ke penyedia, yang akan penyedia tanggung dalam satu kali proses transaksi di katalog elektronik. Dari tanda tangan digital, biaya logistik kalau ada, tapi kan nanti masih pakai kurir penyedia jadi tidak ada. Terus ada yang namanya biaya pembayaran. Biaya pembayaran ini tergantung dari metode pembayaran yang dipilih oleh satkernya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya pakai VA, UPVA itu akan dikasihkan 1.300. Yang banyak itu Bapak Ibu kalau menggunakan kartu kredit pemerintah, di mana potongannya itu akan 2,6% plus 1.332 rupiah. Tapi kalau menggunakan kode bayar, ini akan ada plus biaya admin daerah. Ini Bapak Ibu akan dikenakan 1.500 plus biaya admin bank daerah kalau ada. Kalau tadi katanya infonya Bank Maluku itu 0, berarti hanya 1.500. Nanti akan ada biaya-biaya disbursement juga, ini Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di sini. Lalu yang terakhir ada namanya biaya tarif PNBP, di mana tarif PNBP ini hanya diberlakukan untuk penyedia non UMKK. Seperti itu. Jadi nanti kalau penyedianya UMKK, tarif PNBP-nya ini 0%, 0 rupiah Bapak Ibu. Nanti bisa dicek sendiri di websitenya di sini, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu ya terkait apa saja yang ada di sini. Di sini sudah ada, Bapak lihat di sini sampai dengan 200 juta itu 0,4%, itu berjenjang Bapak Ibu untuk transaksi nominal tarifnya. Sampai akhirnya di pengadaan 200 M ya Bapak Ibu ya. Sampai 200 M itu 0,05%. Seperti itu Bapak Ibu, Pak Eman, Pak Indra sekalian terkait potongan-potongan apa saja yang akan dibebankan ke penyedia. Semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Izin Pak, Jadi izin, dari izin. Itu. Ya. Silakan Pak Iman. Ya, izin. Mungkin saya izin langsung saja. Dari biaya-biaya yang Pak Ongki sampaikan tadi, maksud pertanyaan saya ini yang biaya-biaya mana yang melekat ke kontrak, yang semuanya Pak. mempengaruhi kontrak, semuanya. Semuanya Pak, iya. Ya, maksud kami, apakah misalnya penyedia dia melakukan top up saldo atau seperti apa? Oke. Misalnya, ya, maksud saya seperti itu. Maksudnya, apakah dari biaya-biaya itu apabila penyedia ada menyediakan dia top up saldo misalnya, nah itu yang masuk dalam kategori biaya seperti apa, yang melekat di kontrak itu yang seperti apa? Ini yang perlu dijelaskan supaya kita lebih memahami. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kalau yang perlu top up nantinya ada yang di bagian tanda tangan elektronik. Jadi nanti Bapak Ibu akan top up terlebih dahulu untuk mendapatkan kuota tanda tangan elektronik dan materai elektroniknya. Namun yang lain Bapak Ibu ini akan langsung terpotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti dari nilai kontraknya akan langsung terpotong sejumlah pilihan yang ada di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Itu Pak Iman, apakah Baik, sudah terima jelas? kasih. Siap. Siap. Saya kembalikan ke Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Ongki. Jawabannya yang cukup jelas, bisa dipahami oleh kami semua. Selanjutnya untuk pertanyaan Pak Iman yang kedua, yang ditujukan kepada Ibu Tri dari LKPP. Ya, baik. Terima Ya, kasih Bapak Ibu. Langsung saja, tadi diskusinya terkait produk ya. Ini juga menarik nih Bapak Ibu. Sebetulnya ini kali pertama nih bagi kami ada rencana live transaksi, ternyata produknya mobil nih. Saya tadi agak, wah kaget juga nih. Begitu. Tapi tadi kemudian disampaikan oleh Pak Wahid ya, bahwa sebetulnya untuk yang bahan pangan itu proses transaksinya itu dari awal ya Pak ya, dari check out. Tapi kalau untuk yang mobil dinas itu dilaksanakan setelah BAS
Artinya Oke. mohon konfirmasi juga nih Bapak Ibu. Iya. Apakah pada saat pelaksanaan live transaksi besok berarti akhirnya yang akan kita proses yang bahan pangan dulu ya? Atau seperti apa? Karena live Benar. transaksi kan kita proses dari awal sampai ke pembayaran. Oke. Mungkin itu dulu. Iya. Benar, Pak. Begitu Dari ya. pangan duluan ya. Iya. Bahan pangan. Oke, Ya. jadi kita mungkin sudah sepakat ya Bapak Ibu di forum ini bahwa besok untuk proses transaksinya akan kita gunakan bahan pangan gitu. Kemudian kami sampaikan juga nih Bapak Ibu bahwa sebetulnya tujuan dari live transaksi, karena ini kan pertama kali di Pemkot Tidore Kepulauan ya, itu kita mau memastikan apakah sistemnya berjalan sesuai dengan harapan kita, mulai dari proses awal sampai dengan tahap akhir pembelanjaan, gitu, sampai dengan tahap pembayaran. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa proses pengadaan yang besok akan dilaksanakan itu sebetulnya tidak harus untuk produk-produk yang besar begitu. Kita sebetulnya bisa mulai dari produk-produk yang sederhana atau nilainya kecil. Kalau misal tadi sudah disepakati bahan pangan misalnya begitu. Boleh kita ambil satu atau dua produk begitu dan rasanya volumenya juga tidak harus yang langsung banyak, nilai rupiahnya juga tidak harus yang langsung banyak sekaligus, karena memang ini tujuannya untuk proses live transaksi saja. Kalau tadi Pak Eman menyebutnya formalitas, mungkin bisa kita sebutnya seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini untuk memastikan saja nih bahwa sistemnya sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Kalau kemudian tadi ditanyakan apakah perlu surat atau tidak untuk administrasi sehingga nanti ke depannya lebih secure begitu ya. Nah, itu kami kembalikan lagi ke Pemkot Tidore. Monggo kalau misal ada semacam bahan surat atau laporan rapat atau notulensi yang menyatakan bahwa produk bahan pangan ini akan digunakan sebagai produk live transaksi, itu kami kembalikan lagi ke Pemkot Tidore Kepulauan. Kami tidak mengatur, jadi monggo bisa didiskusikan. Nah, kemudian terkait metode pembayaran ini Bapak Ibu izin konfirmasi di Pemkot Tidore Kepulauan ini SIPD-nya sudah online atau masih manual Bapak Ibu? Sudah online, Bu. Sudah online. Oke, baik. Nah, Mas Ongki Oh, mohon. sebentar, boleh kami minta konfirmasi juga dari Oh, boleh, BPKAD baik. ya. Ya, Dari baik, BPKAD baik. ada, Mohon dikonfirmasi. ya, Dari BPKAD BPKAD ada yang ada di bisa sini tadi menjawab. bergabung bersama kita. BPKAD, Pak Indra izin Pak Haris, ya, izin Pak Indra tadi ya, Pak Kabit ada dapat telepon dari KPU jadi ada sementara ke KPU jadi saya ya, yang ikut. ya. Pak Sekretaris masih ada tidak tadi, Pak Sekretaris? Sepertinya bergabung tadi. Pak Sekretaris nanti saya cek dulu Pak Indra. Ya. Atau Ya. ada Pak Sekretaris? ada Oh, Pacal bisa Pak Pacal Sekretaris ada, ada Pak. saya coba. Ada bergabung, Pak Sekretaris. Silakan Pak Oh ya, Sekretaris. Pak Ade, siap. mungkin bisa menjelaskan pertanyaan Oh dari ya, Ibu Tri tadi. Mohon maaf, Iya. saya sementara ada 2 Zoom yang berbeda, jadi saya kurang Oh, simak. Bisa iya, diulangi kan? iya. Baik, ya, baik. Saya ulang ya Pak ya, ini kita dalam tahap konfirmasi sebetulnya Pak, karena untuk memastikan kesiapan metode pembayaran yang akan digunakan, rencananya kan nanti akan menggunakan metode LS begitu. Nah, kami perlu memastikan dulu nih Pak, di Pemkot Tidore Kepulauan ini, SIPD-nya online atau masih manual Bapak? Iya, untuk SIPD-nya sudah online, Bu. Sudah online ya, oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Mas Ongki, boleh diskusi sebentar nih, Mas Ongki. Ternyata barusan kita dapat konfirmasi ya bahwa SIPD-nya yang digunakan di Pemkot Tidore Kepulauan ini, SIPD-nya sudah online. Nah, mohon update nih, Mas. Apakah untuk SIPD online ini saat ini sudah bisa digunakan untuk metode pembayaran LS atau ada update yang terbaru? Monggo Mas Ongki. Terima kasih. Iya Mbak,
Dari update terbaru yang saya dapat, memang saat ini untuk SP2D atau SPD online itu saat ini memang belum bisa digunakan untuk transaksi LS di katalog nih, Ibu. Jadi Mbak Tri, jadi saat ini sedang dalam Izin, Pak, proses izin. diskusi. Pak, Ya, silakan. eh, Silakan Pak tadi Sekretaris. yang dimaksud itu SP2D atau SIPD? SP2D. SP2D. Kalau kita Ya kalau SP2D-nya manual. SP2D-nya manual. Iya, Kalau manual bisa nih Pak, bisa masih transaksi. offline ya. Kalau SP2D-nya masih manual itu itu sudah bisa. Tapi kalau SP2D-nya online, yang dimana kalau SP2D online ini kan rekening yang nomor rekening yang dimasukkan itu harus nomor rekening langsung penyedianya. Sedangkan kalau transaksi di katalog yang akan didapatkan oleh BUD nantinya dalam proses pembayaran LS itu adalah nomor kode bayar, bukan nomor rekening penyedianya Bapak. Seperti itu. Iya. Oke, berarti kita terkonfirmasi ya Bapak Ibu bahwa SP2D di Pemkot Tidore Kepulauan ini menggunakan manual sehingga masih bisa kita gunakan metode LS ya Mas Ongki begitu ya? Betul. Oke. Ya, baik. Mungkin kalau terkait metode pembayaran itu ya Bapak Ibu, kalau terkait produk tadi sudah kita diskusikan, mungkin sepertinya akan lebih sederhana untuk proses live transaksinya kalau kita menggunakan yang bahan pangan. Nanti untuk yang mobil dinasnya mungkin kita bisa proses di lain kesempatan karena ini tujuannya untuk memastikan kesiapan sistem. Begitu ya Mas Ongki atau ada masukan Mas? Boleh seperti itu Mbak Tri. Tapi kalau memang dari Pemkot Tidore Kepulauan memang masih mau untuk dipisah nih dari order sampai akhirnya BST itu di ketahanan pangan. Nanti kalau setelah BST ke pembayaran itu di mobil dinas sebenarnya bisa. Cuma nanti khawatirnya akan agak membingungkan dari peserta yang akan menjadi penonton Bapak Ibu. Soalnya kan nanti akan beda paketnya, beda produknya, seperti itu. Maka dari itu dari awal kami menyarankan kalau memang bisa supaya lebih efisien itu satu SKPD aja. Nanti kalau yang Yang mobil produk dinas itu gampang saja. mengikuti mungkin tapi tidak di share screen tapi mengikuti secara paralel gitu. Seperti itu Mbak Tri, Pak Indra, Pak Wahid. Oke. Ya. Tapi kami kembalikan ke Pak Wahid deh keputusannya seperti apa. Ya, izin, Pak Indra. Ya, Ya, saya silakan menambahkan Pak. sedikit. Ini minta konfirmasi ke BPKD juga ini. Terkait dengan metode pemilihan metode bayar yang kita pilih ini, LS dan UP ini. Ini kalau sepemahaman saya di Pemda itu kan kalau kalau UP itu kan kalau tidak salah menurut saya pemahaman saya itu nilai pengadaannya sampai dengan 50 juta kalau tidak salah yang bisa dikonfirmasi ke BPKD. Itu bisa menggunakan metode LS. Dan kalau tidak salah juga sepemahaman saya pemilihan metode itu sudah dipilih sejak awal membuat ini rencana anggaran Anggaran kas ya. kas. Nah, Ya. itu kalau saya. Makanya kenapa kita memilih yang pengadaan yang agak rumit, tidak bukan yang sederhana kayak yang disarankan Ibu Tiri tadi kayak ATK, bukan minim yang gitu-gitu. Karena dari nilainya gitu, dari nilai untuk paket-paket yang sederhana seperti itu kan rata-rata di bawah 50 juta. Itu metodenya metode UP. Nah, makanya kita karena live testing ini kita baru menggunakan LS, maka kita menggunakan pengadaan yang memang nilainya sudah dipastikan LS gitu yang besar. Seperti itu sekedar ini masukan dan minta konfirmasi ke BPKD apakah bisa misalkan ini sama konfirmasi ke BPKD apakah bisa kita merubah metode bayar. Contoh kalau kayak misalkan kita ada SKPD yang belanja ATK-nya hanya misalkan 10 juta, taruhlah contoh ya. 10 juta yang di awalnya mereka sudah memilih metode bayarnya UP. Nah, terus karena kepentingan uji coba ini kita ganti metodenya dengan LS. Kira-kira memungkinkan atau tidak dari sisi keuangan? Ini minta tanggapan juga dari BPKD. Silakan. Pak Sek, silakan. Ya, izin. Kalau untuk
metode pembayaran itu boleh dirubah sepanjang itu tidak eh, merubah secara apa namanya nilai belanjanya tidak berubah. Kalau untuk metode pembayaran itu boleh berubah saja. Nah, tinggal nanti mungkin yang bersangkutan tadi yang bersangkutan tinggal menghubungi di bidang anggaran untuk memastikan perubahan metode belanjanya. Gitu Pak Kabar. Salaman. Oke, berarti kalau bisa dirubah begini, mungkin kita akan berpertimbangkan untuk mencari paket-paket yang bisa diselesaikan dalam 1 hari kayaknya, kalau memang bisa dirubah begini ya. Iya, boleh. Oke, oke. Mantap. Berarti untuk uji coba yang rencana yang 2 tadi mungkin kita belum fix ya. Nanti kita infokan kemudian setelah kita menyepakati secara internal di Pemda Tidore apa-apa yang kita uji Salaman. cobakan nanti. Mungkin demikian ya. Siap. Ya, ya, Oke. baik Pak Kabak. Ya, terima kasih yang sudah konfirmasi tentang kesiapan paket-paket mana yang akan kita uji cobakan nanti. Eh, Pak Indra, ya siap, silakan Pak Ongki. punten, Enggak. mau nanya, kan nanti ini akan dilakukan pembayaran langsung di lokasi ya. Berarti nanti kan saat ini setahu saya Bank Maluku Malut itu tidak menggunakan CMS, belum menggunakan CMS. Jadi menggunakannya teller. Berarti nanti boleh dipastikan juga bahwa teller dari Bank Maluku Malut sudah hadir juga ya di lokasi. Oh ya, Jadi boleh dipastikan untuk bank tellernya juga sudah hadir di lokasi ya Bapak, supaya nanti bisa langsung diproses pembayarannya. oh baik. Mm-mm. Ya, nanti Nah, kami sampaikan informasi juga ke pihak Bank Maluku untuk Bisa langsung aja menghadirkan Pak. tellernya. Ada ibu kepala Bank Tidore itu. Oh ya, oh Ibu Langsung sudah aja. ada ya. Baik. Ya. Ibu Siap, Freoni Pak. atau Ibu Ika, silakan. Pali, Pak. Saya pimpinan cabang Bank Maluku Maluku Tidore. Oh Ibu Navalia, ya silakan. Ya, iya Pak. Untuk kesiapan kami dari cabang Tidore, teller siap hadir di lokasi pada saat live nanti, testing nanti. Untuk teknisnya mungkin nanti dengan IT-nya dari cabang hanya untuk teller nanti. Lanjut koordinasi intern nanti kami dengan IT, pihak IT, Pak. Ya, baik. Mungkin itu untuk dari cabang Tidore, Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Dan ini juga dikonfirmasi untuk Pak Ongki bahwa teller dari Bank Maluku siap hadir di lokasi untuk live testing nanti. Yap. Ya, Nanti boleh tolong dibantu juga ya Ibu nanti terkait teknisnya seperti apa proses pembayaran LS ini melalui teller di BPD ya Bapak Ibu ya. Soalnya kan nanti kode bayarnya akan digunakan sebagai tujuan nomor rekening Ibu ya. Baik, Pak. ya. Gitu. Soalnya ada live testing sebelumnya Bapak Ibu dari pihak banknya belum mengatur fitur pembayarannya di CMS-nya. Jadi nanti dikhawatirkan nanti pembayarannya terkendala jika belum diatur terlebih dahulu. Jadi mungkin sebelum live testing sudah dipastikan memang kalau nanti pembayarannya dengan nomor tujuan kode bayarnya itu sudah available ya Ibu di Bank Maluku. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ongki, Pak Ade, dan Ibu Navalia bersama Ibu Tri yang sudah memberikan masukan, arahan terkait pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih ingin bertanya, Bapak Ibu PPK, banyak yang hadir di sini, PPK, pejabat pengadaan, dan bendahara. Mungkin ada yang membutuhkan informasi terkait kesiapan-kesiapan, atau mungkin juga nanti mau mengajukan bahwa Pak Kabak, nanti paket kami yang menjadi uji coba juga boleh, nanti kami terima usulannya. Yang penting bahwa paket itu adalah paket yang benar-benar siap untuk kita eksekusi proses purchasing-nya dari mulai kita belanja sampai tahap pembayaran nanti. Silakan Bapak Ibu PPK dan bendahara yang
sudah ada di ruang Zoom. Mari kita diskusikan mungkin kesiapan-kesiapan Bapak Ibu. Bukan tidak mungkin nanti 2 paket yang kami persiapkan ini kemudian nanti kita simpan dulu dan kemudian paket Bapak Ibu yang menjadi eh, uji coba kita dalam melaksanakan live testing nanti. Silakan Pak Ongen dari Dukcapil mungkin. Mas Indra. Oh pas, ya, baik. Present oke. Masih Pak Iman? Baik, izin mungkin saya mungkin dalam kesempatan ini mumpung lagi semua pihak ada, perlu penyamaan persepsi di sini bahwa yang kita bicarakan dari tadi ini kan proses bisnis di dalam sistem nih. Mumpung di sini ada BPKD juga, yang saya ingin tanyakan karena proses pelaksanaan kegiatan live testing sebagaimana yang disarankan tadi kan kita melaksanakan secara serentak tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan itu proses administrasi keuangannya di BPKD. Dalam hal ini, misalnya dalam satu kegiatan yang terkait dengan pengajuan SPP, SPM sampai penerbitan SP2D. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan ini dalam proses itu apa bisa dilaksanakan dalam waktu bersamaan itu pada saat proses pemilihan penyedia langsung pengajuan SPP dan lain-lain tadi itu di BPKD dan kemudian mungkin saya izin kepada Mbak Tri sama Mas Ongki mungkin bisa berbagi pengalaman dari daerah-daerah yang sudah melaksanakan live testing itu proses administrasi keuangannya seperti apa mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami supaya menjadi bahan bagi kami karena kalau tadi yang disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi bahwa eh, untuk live testing ini kan dilaksanakan sebagaimana disarankan Pak Mas Ongki tadi ke kegiatan sederhana itu kan lebih bagus. Jadi berarti 2 kegiatan tadi mungkin belum fix. Kita nanti akan mencoba melihat lagi kalau memang tidak ada ya sudah kita pakai dengan 2 kegiatan itu. Seandainya kita mendapatkan satu kegiatan yang mulai dari proses pemilihan sampai pembayaran misalnya. Nah yang ingin kami tanyakan proses administrasi di BPKD mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami supaya kita satu persepsi dalam pelaksanaannya nanti. Di samping itu juga izin Batri sama Mas Ongki mungkin bisa memberikan sedikit masukan terkait dengan pengalaman live testing dari beberapa daerah, bagaimana prosesnya terkait dengan pembayaran dalam konteks administrasinya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Mungkin pertanyaan pertama ditujukan ke BPKAD dulu, ke Pak Sekretaris, Pak Ade. Ya, boleh. Mood Pak, masih mood ya. Ya, ya. Untuk proses pembayaran karena ini adalah pengadaan, yang jelas ada proses tahapan-tahapan yang harus dilewati sampai dengan terbitnya SP2D gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran yang nanti diintegrasi dengan sistemnya di BPD. Untuk tahapan proses pengajuan permintaan sampai diterbitkannya SP2D itu saya pikir mungkin harus diajukannya lebih awal ya sampai dengan karena di kami itu ada tahapan-tahapan seperti ada verifikasi dari teman-teman di pemeriksa untuk mengecek kelengkapan dan lain-lainnya sehingga tidak mengabaikan proses pada saat pengajuan permintaannya terkait dengan kesiapan kontrak dan lain-lainnya, kemudian pengesahan tanda tangan dan lain-lainnya, sehingga proses itu tetap berjalan tapi tidak apa namanya tidak keluar dari aturan-aturan pengelola keuangan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi saya pikir karena live testing ini nanti hanya terkait dengan proses pembayaran di pihak ketiganya,
Jadi kalau memang ada OPD yang memang harus dijadikan sampel, ada OPD-OPD yang memang harus dijadikan sampel, saya pikir boleh buat pengajuan permintaan lebih awal terkait dengan pengadaan apa yang menjadi apa pengadaan barang dan jasa dari OPD yang bersangkutan gitu. Mungkin itu Pak gambarannya. Jadi karena ini walaupun kita bersemangat untuk bagaimana untuk cepat untuk mengimplementasikan katalog versi 6 ini, tetapi di sisi lain kita tidak juga mengindahkan aturan-aturan terkait dengan proses pengelolaan keuangannya. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik. Ya, baik Pak Sekretaris, terima kasih. Jadi penjelasan ini juga akan menjadi catatan-catatan untuk kami juga terkait persiapan melaksanakan live testing nanti. Baik, setelah Pak Ade, Pak Sekretaris, selanjutnya ke Pak Ongki mungkin. Pak Ongki, permintaan Pak Iman, mungkin Pak Ongki bisa memaparkan pengalaman-pengalaman terkait live testing yang pernah dilaksanakan, mungkin. Apakah pernah ada menjadi kendala-kendala apa yang kemudian bisa kami menjadi catatan agar mungkin kendala-kendala itu bisa kita lebih awal untuk mempersiapkan mengantisipasinya. Silakan Pak Ongki. Ya Pak Indra, makasih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk proses administrasi dari katalog elektronik kan secara sistem akan menerbitkan kode bayar. Nah, dari kode bayar itu akan digunakan oleh BP atau Bendahara Pengeluaran setiap satkernya untuk melakukan proses administrasi pembuatan SPP, SPM, SP2D di SEPDRI. Nah, kalau ini mungkin jangka waktu untuk pembuatan SPP, SPM, SP2D ini di setiap daerah beda-beda ya Pak ya. Namun kemarin banget nih Pak, kita baru ada live testing di Kabupaten Luwu, di mana mereka juga menggunakan metode pembayaran LS, yang dimana dalam proses pembuatannya itu bisa Pak dalam kurun waktu yang cukup cepat, itu SPP, SPM, SP2D-nya sudah terbit. Seperti itu, maka langsung bisa dilanjutkan ke pembayaran di CMS Bank Sulsel Barnya. Seperti itu. Nah, kalau di Maluku Malut atau di Pemkot Tidore, saya belum tahu nih prosesnya seperti apa, selama apa untuk prosesnya, sampai akhirnya SPP, SPM, SP2D-nya terbit nih atau disetujui. Seperti itu. Kalau dari pengalaman, kemarin bisa, tapi mungkin ada perbedaan mungkin dalam proses dan sebagainya untuk penerbitan SPP, SPM, SP2D di setiap daerahnya. Tapi dari pengalaman kemarin bisa Pak dalam 1 hari. Bahkan dalam hitungan kurang dari 1 jam itu sudah bisa ada semua Pak ketiga dokumennya. Tapi mungkin dari saran dari PPKD boleh juga kalau memang memungkinkan apa yang bisa dibuat terlebih dahulu itu bisa diajukan terlebih dahulu supaya nanti dokumen yang lainnya yang akan menyusul setelah adanya itu bisa lebih cepat. Namun kan kalau setahu saya dokumen itu bisa dibuat kalau sudah ada nomor rekening tujuan ya Bapak, mohon izin. Jadi dokumen SPP, SPM, SP2D itu bisa dibuat kalau sudah ada nomor rekening tujuan. Maka dari itu harus ditunggu dulu sampai kode bayarnya sudah ada, baru bisa membuat SPP, SPM, SP2D. Seperti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ongki. Baik, untuk Ibu Tri, sepertinya Ibu Tri tadi sedang izin sholat duhur. Waktu di Jakarta masih duhur. Ada tadi Japri. Jadi untuk Saya ke Ibu Tri. Ya, baik. Saya konfirmasi ke Pak Ongki dulu. Izin Pak Silakan Ongki. Pak. Ya, silakan Pak Kamal. Terkait kode bayar tadi saya mau pastikan aja ini. Saya mau pastikan. Berarti kode bayar tadi itu dia muncul masih dalam sistemnya katalog berarti ya? Betul Pak, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih. Pak Wahid, jadi sebenarnya
kalau memang mau dibuat terlebih dahulu dokumen SPP, SPM, SP2D ya Pak, Bapak Ibu ya, supaya nanti proses transaksinya lebih lancar. Tadi mungkin saran dari Pak Wahid yang dimana sudah ada orderan yang sudah terbuat memang, yang mau dilanjutkan di proses pembayaran itu sampai kode bayarnya sudah terbit Pak. Itu bisa dibuat memang SPP, SPM, SP2D-nya. Kalau memang tidak memungkinkan dalam proses pembuatannya 1 hari. Jadi nanti misalnya live testingnya tadi yang di Kementerian dari Dinas Ketahanan Pangan sampai akhirnya generate kode bayar. Tapi ada satu orderan lagi yang sudah terbuat, itu kode bayarnya sudah ada terlebih dahulu misalnya dari hari ini. Jadi nanti mulai dari hari ini sampai hari live testing nanti sudah bisa diurus terlebih dahulu SPP, SPM, SP2D. Seperti itu. Jadi nanti SP2D sudah terbit, sisa dari bendaharanya yang akan melakukan pembayaran melalui teller di Bank Sulselbar. Seperti itu Pak, kalau memang mau lebih efisien mungkin ya. Ya. Oke, baik. Mungkin penjelasan dari Pak Ongki bisa ini Pak Kabak ya, cukup jelas. Jadi nanti insya Allah kami akan kembali berkoordinasi dengan OPD-OPD yang mana yang paket-paketnya yang sudah siap untuk dilakukan belanja dan kemudian buat permintaan. Nanti akan kita bantu proses sampai pada tahapan SP2D. Maka pada saat itulah kemudian kita akan melaksanakan live testing sehingga proses pembayaran bisa kita langsung saksikan tahapan-tahapannya. Mungkin begitu Pak. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu PPK yang sudah hadir, silakan. Mungkin dari Dinas Pendidikan ada yang bisa menyampaikan karena sepertinya Dinas Pendidikan banyak paket-paket yang pengadaan-pengadaan e-purchasing yang nilainya di bawah 50 juta. Mungkin bisa kita coba untuk cari, kita diskusikan seperti apa yang paket-paket yang akan dilaksanakan nanti. Silakan dari Dinas Pendidikan. Pak Arief atau Ibu Vera yang sudah standby di sebelumnya. Oh, Dinas Ketahanan Pangan mungkin sudah kembali. Pak Kadis atau Ibu Irma. Halo. Mungkin izin sholat, Pak. Belum ada pertanyaan yang lain. Silakan supaya ini penyampaian dari Bapak Ibu semua bisa menjadikan tolak ukur bagi kami untuk menentukan kapan kita akan merencanakan live testing untuk kegiatan berikut. Kalaupun ada Bapak Ibu dari OPD yang sudah siap dengan paket-paketnya yang akan kita jadikan uji coba di live testing, boleh diusulkan sekarang. Atau mungkin kalau belum sekarang ya nanti dikoordinasikan dulu dengan PPK-nya. Silakan untuk disampaikan kira-kira paket-paket mana yang akan diusulkan dan nanti kami pilih bersama untuk menilai mana yang bisa kita lanjutkan sampai tahap pembayaran nanti. Dari Dinas Perpustakaan Kearsipan, Pak Iskandar. Pak Roni, Dinas Pertanian, mungkin ada pertanyaan? Masih mood Pak Roni, silakan Pak Roni. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau belum ada pertanyaan-pertanyaan lain, pertemuan ini mungkin kita cukupkan dulu Pak Kabak, sambil kita Kasih persiapan. kesempatan ke Pak Asdua, beliau mungkin. Oh ya, Pak As 2. Ya, Pak As mungkin setelah Pak As melihat
jalannya diskusi di ruang Zoom ini. Mungkin Pak As bisa memberikan masukan terkait kesiapan-kesiapan kami nanti untuk melaksanakan live testing. Silakan Pak As. Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Ya. Saya coba menyimak dari narasumber. Yang terakhir itu yang mungkin dari BPD ya. Ini kan kita estimasinya kan ada tanggal 24 atau tanggal 26. Jadi dari OPD yang ada, ini kan kita berikan kesempatan, tadi narasumber berikan apa nih, moderator berikan kesempatan, tapi tidak ada yang merespon ya. Sementara kita kan sebenarnya 3 hari lalu sudah melakukan rakor terkait dengan langkah-langkah antisipasi ini. Secara teknis memang saya coba bisa menangkap yang terakhir terkait dengan ini kan kita upayakan untuk pangan duluan ini, termasuk DPR punya kebutuhan kendaraan. Ini kalau saya coba menyimak ini terkait dengan proses ini, karena live testing yang kita lakukan ini adalah proses pembayarannya. Sehingga tahapan teknis terkait dengan permintaan dan SPM dengan apa-apa, itu kalau ini waktu kita kan besok tanggal merah. Mungkin itu prosesnya itu di hari Senin, tanggal 24. Itu sudah bisa diajukan. Sehingga dalam waktu durasi 2 hari, itu hari tanggal 26 itu sudah bisa melakukan proses pembayaran. Memang ini barang sebenarnya kalau ada SOP standar operasinya itu memang ini harus dihitung dengan jam. Begitu permintaan masuk, itu kalau itu yang kita pakai patokan sistemnya kalau sudah online. Tapi karena kondisi di daerah ini kan tentu apalagi ini ada penyesuaian efisiensi dan apa-apa, sehingga ini secara teknis mungkin saya sarankan di UKPJ, Pak Kabak, mungkin setelah ini mungkin perlu harus kita bicara secara teknis, khususnya keuangan dan aset terkait dengan waktunya, termasuk OPD yang sudah kita pastikan siap. Itu mungkin apa yang harus kita lakukan. Karena tadi kita menyimak, memang secara teknis ini butuh langkah yang harus kita sepakati bersama. Sehingga karena yang kita sepakati live testing adalah proses pembayarannya. Berarti tahapan proses di keuangan itu dia harus sudah harus selesai sebelum tahapan proses pembayaran hari itu. Jadi secara teknis itu mungkin yang harus dilakukan. Jadi mungkin ini lebih ke keuangan dan aset. Jadi mungkin masukan saya setelah rakor hari ini, mungkin besok kan memang bisa, besok tanggal merah, nggak bisa kita melakukan rapat. Mungkin hari Senin sudah mungkin ada rapat secara khusus terbatas saja, sehingga kita pastikan waktu kalau memang tanggal 26 ya tanggal 26. Karena kalau 24 jatuh Senin, itu ruangnya akan sangat terbatas. Tadi masukan dari Dewan juga, kalau bisa diundur 1-2 hari. Sehingga kita jangan lagi lewati tanggal 26. Karena memang arahan pimpinan kalau boleh versi 6 ini sudah bisa operasi di bulan April. Jadi mungkin itu kalau saya coba menyimak dari catatan yang saya catat, hal teknis ini mungkin perlu kita sepakati dulu menyangkut dengan durasi waktu yang ada di keuangan, proses dari OPD masuk ke keuangan, terus hal-hal mana yang perlu diselesaikan, karena yang ada, karena itu tadi yang harus dilihat dulu adalah nomor kodenya itu muncul dulu baru proses tahapan masuk ke keuangan. Jadi mungkin ini perlu ada terbatas antara Pak Kabak, jajaran dengan keuangan aset dan jajaran, itu yang mungkin termasuk OPD mana yang kita pilih. Itu yang mungkin terbatas saja di hari Senin. Sehingga kalau memang Senin tanggal 24 itu kita sepakati siap di tanggal 24 dan 25, maka kemudian 26 itu kita sudah bisa live testing untuk proses pembayaran. Itu saja mungkin saya mencermati hal-hal teknis yang disampaikan para narasumber tadi. Saya rasa itu saja. Mungkin yang terakhir tentu saya juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang berkesempatan hadir, termasuk seluruh jajaran OPD yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa. Tentu kami juga mengapresiasi, walaupun respon terhadap diskusi ini
Saya lihat memang dinamikanya tidak terlalu rame. Mungkin karena ini kesiapan di OPD ini kelihatannya kita mungkin masih 50%, 50%, sehingga ini juga kita perlu memahami. Mungkin harus ada rapat terbatas, salah kita mungkin jadwalkan terlapor pimpinan hari Senin lah. Itu saran saya, itu sementara. Ini saya Eri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asdua atas arahannya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya ingatkan bahwa sudah ada link daftar hadir di ruang chat. Silakan Bapak Ibu klik linknya dan isi daftar hadir sebagai bahan laporan kepada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan kita pada siang ini. Setelah mendengar penyampaian pemaparan dari Pak Asdua tadi, maka kegiatan Zoom terkait persiapan pelaksanaan live testing minggu depan sudah berakhir, dan kepada Bapak Ibu pimpinan OPD maupun PPK, pejabat pengadaan, bendahara yang sudah bergabung, mohon agar menjadi perhatian semua diskusi-diskusi dan catatan-catatan yang disampaikan oleh para narasumber, agar ini juga menjadi fokus kita semua demi kelancaran pelaksanaan live testing. Dan kepada Pak Asdua, kami ucapkan terima kasih pada perwakilan dari LKPP, Ibu Made dan Ibu Tri, dari PT Telkom, Pak Ongki, dan dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara, Ibu Navalia bersama kawan-kawan semua. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir di ruang Zoom ini. Insya Allah, pekan depan setelah kami melaksanakan rapat koordinasi bersama pimpinan OPD untuk menentukan paket-paket mana yang akan kita dorong pada saat uji coba live testing nanti, kami akan menginformasikan kapan waktu pelaksanaan live testingnya. Mungkin itu, dan semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembangunan di Kota Teri Kepulauan yang kita cintai ini. Akhirnya, pertemuan ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri, Pak Ongki. Dari Terima kasih Pak. Terima kasih. khusus Insya Allah yang kami koordinasikan ulang kapan pertemuan untuk informasi paket yang akan diuji coba. Jadi khusus yang tetap Tidore standby. terang jangan dulu keluar, coba Pak In sampaikan Siap, yang siap. di Spekri. Terang Iya. lanjut sedikit Pak. Siap.